warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya sayangi. Pertemuan kali ini di semester ini eh, mata kuliah audit internal, kita akan membahas terkait dengan topik kertas kerja audit internal. Rekan-rekan sekalian, metode pembelajaran kita di semester ini yang saya ampu adalah metode self-paced, di mana rekan-rekan dapat membaca, melihat, dan memahami, serta melakukan proses pembelajaran melalui portal yang ada. Eh, Sebenarnya rekan-rekan ketika eh, menjadi seorang auditor internal, perlu memahami sebenarnya bagaimana untuk menyusun kertas kerja dan memahami apa itu sebenarnya kertas kerja audit. Di layar Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, bahwasanya kertas kerja audit itu merupakan satu dokumen dan bukti yang dikumpulkan oleh auditor selama proses audit berlangsung. Kertas kerja ini berfungsi sebagai sebagai catatan komprehensif yang meliputi prosedur audit, bukti-bukti temuan, ya, dan alokasi pekerjaan dari tim audit yang dilakukan. Kertas kerja audit ini menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan membentuk atau sebagai dasar pembentukan opini auditor. Tanpa adanya dokumentasi yang baik, pastinya hasil audit akan kehilangan kredibilitas dan kekuatan hukumnya secara formal. Fungsi utama kerja audit sebagai yang pertama adalah sebagai dokumentasi resmi, sebagai bukti pembukung, pemahaman proses, serta menjadi salah satu dasar jaminan kepatuhan. Ya. Dari sisi dokumen resmi, bahwasanya kertas kerja audit ini mendokumentasikan seluruh tahapan audit secara sistematis dan terstruktur sesuai standar profesional yang berlaku. Nah, untuk bukti pendukung menjadi bukti kuat yang mendukung temuan audit dan rekomendasi yang diberikan kepada manajemen. Kemudian pemahaman proses, ya. Pemahaman proses memudahkan pemahaman mendalam terhadap proses bisnis dan sistem pengendalian internal klien. Ya. Eh, dari sisi jaminan kepatuhan, menjamin kepatuhan penuh terhadap standar audit internasional dan nasional yang ditetapkan. Eh, Mungkin kita ke slide berikutnya. Maaf. Oke. Nah, itu tadi fungsi-fungsi utama dari kertas kerja audit, ya. Nah, dari sisi jenis kertas kerjanya sendiri, ya, ada berkas audit permanen dan berkas audit yang existing misalnya atau kondisi saat ini. Dari sisi berkas kerja audit ini, yang permanen menyimpan informasi berkelanjutan yang relevan untuk beberapa periode audit. Contohnya meliputi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, misalnya ADRT, kontrak jangka panjang dan perjanjian penting, struktur organisasi dan deskripsi pengendalian internal, dokumen legal dan kepemilikan aset tetap. Nah, berkas audit saat ini, dokumentasi spesifik untuk audit yang dilakukan pada periode tertentu mencakup apa saja program audit dan rencana kerja periode terus berjalan, kertas kerja pengujian substantif dan analitis, temuan audit dan catatan diskusi dengan klien atau auditi, ya, serta kesimpulan dan rekomendasi audit tahun berjalan. Nah, rekan-rekan sekalian, dokumentasi yang dan ringkasan secara indeks, ya. Mengapa indeks itu penting? Ya, karena sistem indeks yang baik adalah merupakan kunci efisiensi audit. Ya, indeks kertas kerja memudahkan pencarian cepat atau shortcut dan penelusuran dokumen yang diperlukan selama proses audit dan melakukan review. Tanpa sistem indeks yang terstruktur, auditor akan menghabiskan waktu berharga hanya untuk mencari dokumen yang dibutuhkan. Jadi, rekan-rekan, indeks itu penting sebagai katalog ataupun cara cepat untuk melihat dokumen atau bukti evidence yang diperlukan. Nah, isinya apa saja? Ada daftar isi komprehensif, ada kode dokumen standar, referensi silang, ya, untuk membuat referensi silang antar berkas untuk memudahkan penelusuran, ya. Kemudian dari sisi ringkasan bisnis, yang menyusun ringkasan eksekutif tentang apa saja bisnis klien dan proses audit.
Nah, dalam melakukan proses audit dan melakukan review kertas kerja, ada peran dari supervisor. Ya, perannya apa? Melakukan peninjauan secara mendalam dengan cara melakukan review menyeluruh atas kertas kerja yang disiapkan oleh staf audit junior maupun senior. Nah, dari sini kemudian berperan sebagai validasi standar, ya. Memastikan apa? Memastikan standar audit terpenuhi dan bukti audit mencukupi untuk mendukung kesimpulan. Arah perbaikan, ya, memberikan feedback dan konstruksi dan arahan untuk perbaikan dokumen audit, ya. Kemudian jaminan kualitas, ya, menjaga akuntabilitas tinggi dan integritas integritas laporan audit yang dihasilkan. Nah, yang menjadi catatan penting adalah supervisor itu bertanggung jawab penuh atas kualitas kertas kerja dan menandatangani setiap bagian yang telah dilakukan review atau audit. Nah, gimana kepemilikan dan kontrol atas kertas kerja auditnya? Ya, secara kepemilikan, kertas kerja ini adalah milik auditor dan perusahaan yang melakukan audit, bukan klien. Ya, ingat, kertas kerja milik auditor, bukan klien. Jadi hal ini memastikan independensi dan objektivitas proses audit. Kemudian penyimpanannya harus aman, ya, harus disimpan dengan aman dalam sistem filing yang terorganisir baik dalam file audit permanen maupun file audit saat ini. Secara kontrol akses, pengendalian akses ketat diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data yang audit yang sensitif. Prosedur arsip, ya, prosedur penyimpanan dan pengarsipan harus sesuai dengan standar profesional dan regulasi yang berlaku. Retensi kertas kerja umumnya minimal 5 sampai 7 tahun, ya, sesuai regulasi atau lebih lama jika diperlukan untuk keperluan hukum. Ada beberapa kriteria, ya, yang menjadikan kertas kerja audit itu ideal. Yang pertama, relevan. Relevan di sini bermakna memuat informasi yang berhubungan langsung dengan tujuan audit dan area yang diperiksa tanpa informasi yang tidak perlu atau menyimpang dari fokus audit. Kemudian kriteria berikutnya adalah cukup, ya. Kertas kerja audit ini menyediakan bukti yang memadai dan komprehensif untuk mendukung setiap kesimpulan auditor dan temuan yang dilaporkan kepada manajemen. Kemudian tepat, berisi data dan dokumen yang akurat, dapat dipercaya dan terverifikasi dari sumber yang kredibel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi kriteria berikutnya terstruktur, disusun secara sistematis, dengan sistem indeks dan pengkodean yang jelas, dan memudahkan navigasi dan penelusuran dokumen oleh siapapun. Terkini, ya, memaparkan informasi dan data terbaru yang sesuai dengan periode audit yang sedang dilakukan, bukan data yang sudah usang atau tidak relevan. Nah, bagaimana dokumentasi pengendalian internal dalam kertas kerja? Ada kebijakan dan prosedurnya. Kemudian lakukan evaluasi secara KOSO, ya, lakukan evaluasi efektivitas pengendalian sesuai framework KOSO atau standar yang relevan. Lingkup aktivitas pengendalian, catat semua aktivitas pengendalian yang diobservasi dan diuji selama proses audit. Dan kemudian ada temuan audit, dokumentasikan temuan terkait kelemahan, weakness, dan stronger, kekuatan pengendalian internal yang ditemukan. Framework KOSO ini mencakup 5 komponen: lingkungan pendalian, penilaian risiko, ya, kemudian aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Setiap komponen harus dievaluasi dan didokumentasikan dengan detail dalam kertas kerja audit. Nah, di proses review dan validasi kertas kerja, lakukan pemeriksaan kelengkapan, verifikasi konsistensi, validasi bukti, lakukan kesesuaian standar, ya, ini untuk memastikan kertas kerja mematuhi standar audit yang berlaku. Kemudian adanya persetujuan akhir berupa tanda tangan dan persetujuan resmi dari supervisor dan partner audit sebelum laporan audit final disusun dan disampaikan kepada klien. Nah, manfaat kertas kerja audit bagi organisasi apa? Transparansi dan akuntabilitas, perbaikan sistem, perlindungan akan hukum, referensi masa depan. Tantangannya dalam pengelolaan kertas kerja audit diperlukan atau terkait dengan kerahasiaan data sensitif, di mana harus dijaga kerahasiaan data sensitif klien yang pasti menjadi tantangan di era digital. Kenapa? Karena ada kemungkinan potensi risiko kebocoran data dan sehingga diperlukan satu bentuk enkripsi dan kontrol akses yang ketat. Konsistensi dokumen.
ya, dokumentasi memastikan konsistensi dokumentasi antara auditor yang berbeda dengan gaya yang bekerja yang beragam. Standarisasi template dan pelatihan berkelanjutan juga sangat penting. Volume dokumen besar, ya, mengelola volume dokumen yang besar dan kompleks dari audit perusahaan multinasional misalnya, membutuhkan sistem manajemen dan dokumen yang lumayan cukup canggih dan harus efisien. Adaptasi teknologi digital, eh, hal ini beradaptasi dengan teknologi digital, sistem audit berbasis IT seperti audit software, data analitik, dan cold storage memerlukan investasi dan pastinya pelatihan yang signifikan. Mungkin itu rekan-rekan sekalian pertemuan kita di topik ini. Semoga bermanfaat. Silakan berdiskusi jika ada yang mau ditanyakan dapat melalui portal atau kolom chat di grup yang telah disediakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.